Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dengan sukacita yang baru, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menikmati Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya pribadi yang kami banggakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan katakan, tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu. Tapi kami kan bersorak Tuhan, amin. Segenap hati dan kekuatanku. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba, bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Sang Raja. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan muliakan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, bergembira karena Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin, haleluya. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya di rumah. Kita naikkan pujian ini, katakan sebab Dia baik. Haleluya. Mendatangkan kebaikan
ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari sama-sama katakan, karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, Seperti Daud menari. katakan ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam 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 param, pararam pam pam pam, pam pararam pam 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 param, pararam pam 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 param. Sama-sama katakan, bukan menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Mari goyangkan tanganmu, Bukan katakan. menari, Amin. bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Mari dengan sungguh-sungguh katakan glory, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Sukacita Bandung. Saya mengucap syukur kita dapat berjumpa kembali lewat ibadah online. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pengurus GBI Sukacita Bandung pada hari ini untuk saya dapat membagikan firman Tuhan yang saya harap akan memberkati Bapak Ibu. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah keluarga yang diberkati. Namun saya ingin menambahkan satu subjudul atas tema itu, yaitu hati seorang pemenang. Jadi keluarga yang diberkati dengan subjudul hati seorang pemenang atau the heart of a conqueror. Alkitab katakan di Roma 8 ayat 37 bahwa kita adalah umat pemenang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan menyatakannya kepada kita bahwa kita adalah umat pemenang oleh karena apa yang Tuhan Yesus telah raih bagi kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menang atas dosa, atas kutuk, atas sakit penyakit, atas depresi, sehingga kita semua dapat menikmati hidup yang berkemenangan. Itu merupakan janji Tuhan bagi kita. Ya. Jadi kita sekarang ini telah ditetapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui karya Tuhan Yesus Kristus sebagai umat pemenang. Jadi kita perlu belajar menghidupi kehidupan seorang pemenang. Nah, untuk kita dapat menghidupinya, kita perlu memiliki hati seorang pemenang. Kehidupan yang berkemenangan membutuhkan hati seorang pemenang. Karena kemenangan di luar sana hanya bisa dicapai lewat kemenangan yang terjadi dalam diri kita. The victory out there begins with the victory inside. Kemenangan di luar sana dimulai dengan kemenangan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita perlu memiliki hati seorang pemenang sebelum kita melihat kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita memiliki hati seorang pemenang? Apa yang perlu kita lakukan? Kita dapat belajar dari beberapa tokoh di Alkitab, tapi pada hari ini khususnya saya hanya bicara mengenai satu tokoh, yaitu Yosua dari Perjanjian Lama.
bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel untuk bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Tuhan berkata di Ulangan 71, Tuhan katakan bahwa bangsa Israel akan memasuki tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka, dan mereka, bangsa Israel, akan mengalahkan 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka, sehingga mereka dapat menduduki tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian dan mengalahkan 7 bangsa yang lebih kuat, lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Dan mereka akan menduduki tanah perjanjian itu. Dan Yosua adalah pemimpin yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua sebelum itu dia merupakan seorang abdi Musa. Dia orang biasa seperti umat Israel lainnya. Tetapi kita akan lihat nanti bahwa setelah dia angkat menjadi pemimpin, Yosua berhasil membawa umat Israel masuk. Dia menjadi pemimpin yang gagah perkasa. Padahal sebelumnya dia adalah orang biasa saja. Seringkali kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, baik itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru, seringkali kita terintimidasi oleh tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang besar. Kita melihat tokoh-tokoh seperti Musa, Yosua, Elia. Tapi kalau kita baca di Yakobus 5, di situ dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Dia berdoa 3,5 tahun dan hujan tidak turun. Lalu setelah itu dia berdoa dan hujan pun turun. Yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah walaupun mereka ini melakukan perkara-perkara luar biasa, orang-orang yang di Alkitab, baik di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, mereka melakukan mujizat-mujizat luar biasa. Mereka adalah orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Yang luar biasa yang hebat adalah bukan mereka, tetapi Tuhan yang menyertai mereka. Dan Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang sama yang menyertai saudara dan saya. Dan oleh karena itu, kita dapat melakukan perkara-perkara besar juga di dalam hidup kita. Maka itu Tuhan telah menetapkan kita sebagai seorang pemenang, karena Dia yang menjanjikannya. Dan Dia akan memastikan bahwa kita akan mengalami kemenangan. Namun kita perlu tahu dari Alkitab bagaimana caranya, agar kita bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk dapat meraih kemenangan yang telah dijanjikannya itu kepada saudara dan saya. Jadi kita bisa belajar dari Yosua, bagaimana Tuhan melakukan apa yang Tuhan lakukan kepada Yosua. Kita belajar dari kitab Yosua agar kita juga dapat melakukannya dan mengalaminya dalam kehidupan kita. Mari kita baca Yosua 1. Yosua pasal 1, kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7a. Yosua 1 ayat 1 sampai 7a dikatakan begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, telah kuberikan kepadamu, telah kujanjikan, telah kusediakan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Seperti Tuhan menyertai Musa dan Yosua dan Elia dan mereka yang ada di Alkitab, demikian juga Tuhan akan menyertai saudara dan saya sekarang ini. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saya ulangi ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan berkali-kali sampai 3 kali, bahkan mungkin 4 kali di satu pasal ini, Tuhan mengatakan kepada Yosua agar dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Be strong and of a good courage, kata Tuhan kepada Yosua. Jadilah kuat dan teguh hati, atau jadilah kuat dan berani, of courageous, of a good courage. Jadi Tuhan ingin Yosua menguatkan dirinya, menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Tuhan ingin Yosua kuat dan berani. Kuat dan berani untuk apa? Kita perlu kuat dan berani, Bapak Ibu, untuk memperkatakan kebenaran. Kita perlu kuat dan berani untuk memperkatakan kebenaran, karena kebenaranlah yang akan memerdekakan Anda dan saya. Kebenaran yang dibutuhkan untuk meruntuhkan tipu daya musuh yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita perlu kuat dan berani untuk memperkatakan kebenaran. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita harus kuat dan berani untuk tidak berkompromi. Karena kompromi itu adalah bahasa si iblis. Compromise is the language of the devil. Kompromi itu adalah bahasa iblis, bahasa si iblis, karena dia ingin kita melenceng dari rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal ini, agar kita tidak berkompromi dan melenceng dari rencana Tuhan atas hidup kita. Dan ketiga, kita harus kuat dan berani untuk mentaati Tuhan, sehingga kita dapat keluar dari zona nyaman kita dan memasuki tanah perjanjian, memasuki musim yang baru, mengalami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi kita perlu kuat dan berani untuk kita dapat mengalami kemenangan dalam hidup kita. Nah, Tuhan mengatakan kepada Yosua agar dia kuat dan berani. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang sama, ya, di ayat 18, setelah Tuhan mengatakan kepada Yosua, kalau nggak salah 3 kali, agar dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Sekarang di ayat 18, bukan Tuhan lagi yang bicara kepada Yosua agar dia menguatkan dan meneguhkan hatinya, tetapi bangsa Israel itu sendiri dipakai Tuhan untuk berkata-kata kepada Yosua dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi artinya Tuhan akan menggunakan berbagai macam cara untuk berbicara kepada kita agar kita kuat dan teguh hati. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Hati seorang pemenang adalah hati yang kuat dan berani, yang strong and of a good courage. Kita perlu memiliki hati seorang pemenang agar kita dapat mengalami kemenangan dalam hidup kita. Nah, Tuhan memberikan ayat-ayat ini kepada kita dan memerintahkan untuk kita menjadi kuat dan berani. Itu berarti kita yang harus melakukannya. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dan memohon, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan hatiku. Dia yang perintahkan kepada kita untuk kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jadi kita nggak bisa datang kepada Tuhan dan minta Dia yang menguatkannya, karena Dia perintahkan kepada kita untuk kita menguatkan dan meneguh hati kita. Jadi artinya kita harus mencari tahu bagaimana kita dapat menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dan kita dapat mencari tahu dari Alkitab. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita dan tidak memberitahu kita bagaimana caranya. Kita hanya perlu mencari tahu di Alkitab bagaimana caranya agar kita dapat melakukannya dan melihat hasilnya. Amin. Jadi kita harus kuat dan berani. Bagaimana caranya agar kita bisa kuat dan berani? Bagaimana caranya agar kita bisa strong and of a good courage? Kuat dan teguh hati, bagaimana caranya? Alkitab katakan di Nehemia 8 ayat 10,
Di situ dikatakan the joy of the Lord is our strength. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru, ayat itu ditemukan di Nehemia 8 ayat 11, bukan di 10. Dikatakan di situ sukacita Tuhan adalah perlindungan kita atau kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Kalau kita ingin memiliki kekuatan dan keberanian, itu kita hanya bisa peroleh dari Tuhan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Kata sukacita di sini berbeda dengan kata sukacita yang kita sering gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali kalau mendapatkan handphone baru, mobil baru, kita bersukacita. Itu baik, itu bagus, itu tidak ada salahnya. Tapi yang dimaksudkan di Alkitab di sini bukan sukacita seperti itu. Itu adalah sukacita jiwani. Yang Alkitab maksudkan dengan sukacita ilahi adalah sesuatu yang rohani. Sukacita ilahi itu yang datang dari Tuhan itu rohani. Sukacita jiwani itu situasional. Dia dipengaruhi oleh kondisi yang ada di luar sana. Tapi sukacita dari Tuhan itu adalah sesuatu yang di dalam roh kita dan tidak dipengaruhi oleh kondisi di luar sana. Anda boleh mengalami pandemi COVID, kesulitan ekonomi di luar sana, atau huru-hara. Sukacita Tuhan itu tidak terpengaruh. Itu ada di dalam hati kita, di dalam roh kita. Tapi kalau sukacita jiwani, ya, itu adalah sesuatu yang situasional. Ya, jadi kita harus membedakan antara sukacita yang Alkitab dan sukacita yang umumnya orang maksudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh sukacita yang rohani itu, yang menjadi kekuatan kita nanti? Apa yang harus kita lakukan? Mazmur 16 ayat 11 berkata begini, In thy presence is the fullness of joy. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Ada sukacita senantiasa. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita, dan sukacita itu kita peroleh di dalam hadiratnya. In your presence is the fullness of joy. Kalau Anda ingin memiliki hati seorang pemenang, Anda harus meluangkan waktu lebih banyak lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah yang akan menguatkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan secara pribadi, di dalam saat teduh pribadi kita. Kita merenungkan firman-Nya, kita memuji menyembah Dia, ya. Karena itu akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita baca di Yosua 1 ayat 8, di situ dikatakan kepada Yosua, Tuhan mengatakannya kepada Yosua bahwa dia harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi dengan kita meluangkan waktu di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan baru, sukacita ilahi, yang akan memampukan kita untuk melangkah dengan berani dan kita menjadi kuat dan teguh hati. Ini adalah hal pertama yang kita perlu lakukan, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan begini, seberapa kemenangan yang Anda alami dalam hidupmu ditentukan oleh seberapa banyak firman Tuhan yang Anda simpan di dalam hatimu. Seberapa banyak kemenangan yang Anda alami dalam hidupmu tidak ditentukan oleh intelekmu,
kepintaranmu, uangmu, koneksimu. Seberapa banyak kemenangan yang Anda alami dalam hidupmu ditentukan oleh seberapa banyak firman Tuhan yang Anda simpan di dalam hatimu. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, "This is the victory that overcomes the world, our faith." Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Anda akan mengalami banyak kemenangan bila Anda menyimpan banyak firman Tuhan dalam hatimu. Oleh karena itu, persekutuanmu dengan Tuhan itu sangat penting. Persekutuan dengan sesama juga sangat penting. Oleh karena itu, Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhi ibadah persekutuan kita. Kita perlu beribadah bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan. Tetapi jangan lupa, yang lebih utama lagi adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena di situ kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan pada saat kita kuat di dalam ibadah bersama-sama dengan orang lain, kita dapat menguatkan mereka juga. Ya. Jadi kita perlu Bapak Ibu memiliki persekutuan dengan Tuhan, karena di dalam persekutuan dengan Tuhanlah kita memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Oke. Nah, cara kedua agar kita menguatkan dan meneguh hati kita, yang pertama tadi adalah dalam persekutuan dengan Tuhan, karena di dalam hadiratnya ada sukacita, dan sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, hal kedua yang kita perlu lakukan untuk kita menguatkan diri kita dan meneguhkan hati kita adalah dengan berdoa dalam bahasa roh. Kitab Yudas 1 ayat 20 berkata, "Build yourself up on your most holy faith by praying in the Holy Ghost." Bangunlah dirimu berdasarkan imanmu yang paling suci dengan berdoa dalam roh. Berdoa di dalam roh membangun dirimu. Oleh karena itu Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Yesaya 28 ayat 12 kalau tidak salah dikatakan, this is refreshing, menyegarkan kita kalau kita berdoa di dalam roh. Kita perlu senantiasa berdoa di dalam roh. Paulus bahkan berkata di kitab 1 Korintus 14 kalau tidak salah, aku berdoa berbahasa roh lebih banyak daripada kamu semua. Doa berbahasa roh itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk membangun diri kita. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak mengerti, tapi ada makna rohani di balik itu. Itu akan membangun diri kita. Ini yang saya selalu ajarkan kepada murid-murid di sekolah yang saya pimpin. Bahwa setelah lahir baru, baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh itu adalah hal yang terpenting untuk kita alami, untuk kita miliki dalam hidup kita, untuk kita terima dalam hidup kita, agar kita dapat menjalani hidup yang berkemenangan. Karena kita perlu membangun diri kita senantiasa dalam hidup ini. Kita sedang melawan arus, Bapak Ibu. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita perlu ingat itu. Jadi kita perlu senantiasa membangun roh kita agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan dengan cara berbahasa roh. Kalau ada Bapak Ibu yang belum menerima karunia itu, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu hanya perlu berdoa, minta kepada Tuhan. Lukas 11 katakan, mintalah, carilah, ketuklah, ya, dan Dia akan memberikan kepadamu. Ya, beberapa murid kami ada yang berdoa di dalam rumah mereka masing-masing kepada Tuhan karena mereka rindu untuk bisa menerima bahasa roh, dan mereka menerimanya. Tapi banyak sekali murid-murid yang kita doakan, kita tumpang tangan, dan bahasa rohnya keluar pada saat itu juga. Sehingga mereka diberikan karunia itu untuk mereka bisa membangun diri mereka dimanapun mereka berada. Jadi pertama, untuk kita menguatkan diri kita, ya, adalah dengan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Lalu kedua adalah kita membangun diri kita dengan berbahasa roh. Nah, hal kedua, bagaimana kita memiliki hati seorang pemenang. Bagaimana kita memiliki hati seorang pemenang. Ya, hal kedua yang kita perlu lakukan Bapak Ibu adalah kita perlu memperhatikan perkataan-perkataan kita, kosakata kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah.
Jadi kita perlu memperhatikan dan mengubah kosakata kita bila hal itu tidak membangun diri kita. Kalau saya perhatikan, ya, hal terpenting dalam hidup ini setelah berdoa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hal terpenting kedua dalam hidup kita adalah komunikasi kita dengan diri kita sendiri, atau yang kita sering sebut self-talk. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan kepada diri kita mengenai diri kita. Kita harus memperhatikan apa isi self-talk kita. Apakah itu membangun atau menjatuhkan semangat kita? Kita perlu merenungkannya. Perkataan-perkataan apa yang kita lontarkan kepada diri kita? Itu penting sekali untuk kita perhatikan. Karena itu akan bisa mematahkan atau menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi kita perlu melihat perkataan-perkataan yang keluar dari dalam diri kita. Seandainya Tuhan seumpamanya menuntun kita untuk atau memberikan kita pengertian untuk membuka usaha baru di musim sekarang ini. Apakah kita melontarkan kata-kata seperti, mana mungkin aku bisa berhasil untuk membuka usaha baru? Ini kan lagi pandemi COVID. Banyak perusahaan mau tutup, masa aku mau buka usaha baru? Atau kalau seumpamanya Anda sekarang Tuhan tuntun untuk melamar pekerjaan, memang kita perlu bekerja, tanpa tuntunan pun kita harus bekerja sebenarnya. Tapi terus apakah muncul self-talk di dalam dirimu, mana mungkin aku bisa dapat pekerjaan? Ini kan lagi musim pandemi, justru banyak orang di PHK. Ya, self-talk seperti apa yang Anda miliki dengan dirimu? Ini kita perlu perhatikan, Bapak Ibu. Karena self-talk ini bukan hanya bisa mempengaruhi jalan hidupmu, tapi bisa juga mempengaruhi jalan hidup orang-orang di sekitarmu, di keluargamu, di kantormu, di gerejamu. Jadi ini perlu kita perhatikan. Ya, self-talk itu harus kita ubah isinya agar sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Coba kita lihat di Bilangan 13 ayat 30. Di Bilangan 13 ayat 30, di sini kita belajar dari bangsa Israel bagaimana reaksi mereka pada waktu mereka diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Setelah mereka kembali mengintai, mereka memberikan laporan. 10 orang dari mereka memberikan laporan yang kurang baik. Di ayat 30 dari Bilangan 13 dikatakan begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Jadi mereka itu sudah memikirkan pikiran yang tidak baik dan sekarang mereka membagikan berita buruk itu kepada bangsa Israel, kepada yang lainnya. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, apa yang terjadi setelah 10 orang ini mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan? Pengaruhnya itu kepada bangsa Israel lainnya kita dapat lihat di Bilangan 14 ayat 4. Dan mereka, bangsa Israel, berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Apa
awalnya merupakan self-talk bisa menjadi virus yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dan menjadi negatif. Kita harus memperhatikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita karena memang hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Jadi kita perlu mengubahnya dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Dengan cara mengubah perkataan-perkataan yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Yosua 1 ayat 8 tadi dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan Roma 12 ayat 2 katakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah, be transformed by the renewing of your mind. Ubahlah cara berpikir kita lewat kebenaran firman Tuhan agar kita selaras dengan kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Jadi kita tidak mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengubah cara berpikir kita. Ya, itu penting untuk kita lakukan dalam hidup kita agar kita bisa memiliki hati seorang pemenang. Jadi hal kedua agar kita memiliki hati seorang pemenang adalah kita harus mengubah kosakata kita agar kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun diri kita dan juga membangun orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, hal ketiga untuk kita memiliki hati seorang pemenang adalah kita perlu memisahkan diri kita dari pergaulan yang buruk seperti yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 33. Karena pergaulan yang buruk itu dapat menghalangi rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ya, kalau tadi yang kedua self-talk itu adalah mempengaruhi kita lalu mempengaruhi orang lain. Kalau pergaulan buruk ini dari luar mempengaruhi diri kita. Ya, jadi walaupun hati kita sudah kita perbarui dengan firman Tuhan, kita tetap perlu menjaga pergaulan kita. Saya selalu memberikan nasihat ini kepada murid-murid yang saya bimbing, bahwa kalau kita tidak bisa mempengaruhi lingkungan kita di mana kita berada, mempengaruhi dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita tidak bisa mempengaruhinya. Lebih baik kita jangan berada di lingkungan itu karena pada akhirnya nanti lingkungan itu yang akan mempengaruhi kita. Ya, jadi kita jangan terlalu percaya diri, ya. Karena itu bahaya. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi mereka, kemungkinan besar mereka akan mempengaruhi kita. Jadi kita perlu menjaga hati kita dan kalau bisa kita jangan berada di lingkungan tersebut. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, dan ini bukan hanya bicara mengenai pergaulan buruk secara fisik, tapi juga pergaulan buruk lewat social media yang dapat mempengaruhi kita. Kita perlu separate ourselves from bad communication. Sebenarnya 1 Korintus 15:33 dalam bahasa Inggrisnya mengatakan itu. Jadi bad communication itu kita harus menghindar dari segala bentuk komunikasi yang buruk, apakah itu secara pertemanan ataupun secara social media, apapun lewat apa yang kita tonton, kita harus menjaga agar hal itu tidak mempengaruhi kita. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, di awal pandemi, di awal tahun 2020 kalau saya perhatikan, sebelum virus COVID-19 ini keluar dari Wuhan, ya, sebelum virus ini keluar dari Wuhan sampai ke Indonesia atau ke negara lain, sebenarnya virus ketakutan dari Wuhan itu lebih dahulu keluar dari China lewat social media. Jadi sebelum kita mengalami virus COVID-19, kita sudah terlebih dahulu mengalami ketakutan lewat social media yang kita terima dari foto-foto, film dari orang-orang yang mengalami sakit penyakit COVID-19 di Wuhan. Jadi itu sebenarnya yang membuat kita jauh lebih lemah dibandingkan virus itu sendiri. Sehingga pada waktu virus itu datang, kita sudah pada kondisi yang lemah karena kita sudah berada dalam ketakutan. Jadi kita perlu hati-hati ya menyikapi social media dalam hal ini
karena itu dapat mempengaruhi kita dan dapat menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita dapat belajar dari bangsa Israel bagaimana Tuhan mengajarkan mereka untuk maju berperang, untuk menguasai tanah perjanjian di Ulangan 20 ayat 1 dan 4. Ulangan 20 ayat 1 dan 4, dan kita dapat belajar dari situ untuk kita dapat melakukannya dalam hidup kita sehingga kita juga dapat meraih kemenangan. Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan mendidik bangsa Israel, mengajarkan mereka bagaimana mereka dapat meraih kemenangan. Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan 4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata-kata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan menguatkan mereka dengan janji-janjinya. Lalu ayat 8 dari Ulangan 20 berkata begini, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati? Mereka bertanya, yang takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi artinya orang yang takut untuk berperang dipersilakan untuk pulang agar tidak menghambat atau mempengaruhi orang-orang yang mau berperang, maju berperang dan meraih kemenangan. Jadi ini adalah satu pelajaran untuk kita bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri kita agar kita tidak terpengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Ya. Jadi kita harus juga waspada dalam hal ini, jangan sembrono. Ya, memang kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Namun Tuhan minta kita untuk berhati-hati. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam daging kita ini lemah, ya. Jadi kita ada baiknya kita menjaga diri kita dengan menjaga pergaulan kita. Jadi Bapak Ibu, hati seorang pemenang adalah hati yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena dari situlah dia menjadi kuat dan berani. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan ada sukacita yang melimpah. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Lalu kedua, hati seorang pemenang, dia perlu mengubah kosakatanya agar dia bisa membangun dirinya dan membangun orang di sekitarnya. Sebab dengan seberapa banyak kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, sebanyak itulah kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Ya, apa yang meluap di hati keluar dari mulut, dan itu akan mempengaruhi kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita perlu menjaga pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saya ingin tutup dengan satu kesaksian, di mana baru-baru ini, sekitar bulan April yang lalu, awal Mei, saya harus memimpin 40 murid-murid di sekolah saya untuk melakukan mission trip. Karena mission trip itu merupakan salah satu persyaratan untuk mereka bisa diwisuda. Rencana awalnya kami akan mengadakan mission trip ke Jawa Tengah, mengunjungi satu yayasan di mana kami dapat melayani mereka, mengunjungi sekolah di sana, mengunjungi gereja di sana, mengunjungi panti asuhan di sana, berdoa, melayani dengan firman. Ya. Namun karena keadaan tidak memungkinkan, karena masih ada COVID-19 di sana di Jawa Tengah, kami tidak bisa berangkat dan tuan rumah tidak bisa menerima kami. Tetapi kami tidak menyerah, karena kami tahu Tuhan mengingatkan kami untuk
melakukan mission trip. Kami bisa saja membatalkannya dan mengatakan kepada murid-murid bahwa oleh karena keadaan COVID-19, maka kita membatalkan mission trip kita dan kita menyatakan semua murid lulus. Kita dapat melakukan itu. Tetapi setelah kita berdoa, kita merasa kita dapat melakukannya. Nah, kita melakukan ini bukan melanggar peraturan pemerintah, karena pemerintah tidak melarangnya. Dan kita juga melakukan ini tidak sembrono dengan mengabaikan protokol kesehatan. Tetapi setelah kita berdoa dan kita melakukan perencanaan, kita dapat melakukan kerjasama dengan satu gereja di Jakarta yang sudah melakukan ibadah secara fisik, dan kita juga dapat melakukan kerjasama dengan satu yayasan yang dapat mengumpulkan masyarakat prasejahtera yang tinggal di jalanan, ya, untuk dikumpulkan di satu tempat untuk kami dapat melayani mereka. Jadi semua kerjasama itu sudah bisa dijalinkan, mereka sudah sepakat dan kita berdoa. Dan saya minta murid-murid untuk bersama-sama berdoa. Lalu saya katakan kepada mereka bahwa ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dan kita percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita dapat melakukannya, kita tidak perlu takut. Namun apabila ada di antara para murid yang tidak bersedia karena imannya belum setuju atau belum bisa bekerja pada level di mana kita dapat melayani bersama-sama, kita akan memperbolehkan mereka untuk tidak ikut, tapi tetap dinyatakan lulus, karena kita tidak ingin memaksa siapa-siapa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, 40 murid itu semua sepakat untuk kita menjalani mission trip, dan kita pergi ke gereja, melayani jemaat di sana, kita pergi ke yayasan, dan mendoakan masyarakat yang prasejahtera, dan kita melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Kita melihat ada kesembuhan terjadi, kita melihat ada orang yang menerima baptisan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Kita melihat beberapa orang masyarakat prasejahtera yang pola pikirnya diubahkan sehingga mereka mengatakan bahwa mereka sekarang ingin bekerja, ya, tidak lagi mereka ingin meminta-minta. Jadi kita melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan lakukan lewat mission trip ini. Sehingga para murid yang ikut semuanya bisa lulus dan mereka bisa menikmati dan melihat karya Tuhan di depan mata mereka, bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita dapat melakukan pelayanan dan mendoakan, memberkati orang-orang, memberikan mereka sembako dan sebagainya. Dan setelah 1, 2, 3 minggu, saya melihat bahwa tidak satu orang pun dari para murid yang pergi mission trip ini sakit karena COVID. Semua sehat. Puji Tuhan. Saya sungguh melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, ya, menyertai kita untuk bisa menjalani ini dengan baik, ya, dan tidak sembrono. Tetapi kita melihat bagaimana murid-murid pun diberkati. Pada waktu kita melakukannya ada sedikit ketakutan di dalam diri saya, sejujur saja, karena sebagai seorang pemimpin saya ingin memastikan bahwa saya tidak melakukan hal yang sembrono. Tapi sama seperti rakyat Israel menguatkan Yosua, mereka mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Begitu juga murid-murid menguatkan dan meneguhkan hati saya dengan mengatakan bahwa mereka bersedia untuk pergi dan melakukan mission trip. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan yang begitu peduli terhadap kita, begitu mengasihi kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan maupun membiarkan kita. Dan dia selalu mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang dia perkatakan akan terlaksana apabila kita mau bekerja sama dengan dia. Yang kita perlu lakukan adalah memiliki hati seorang pemenang, sehingga kita dapat memiliki kemenangan itu yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Saya percaya ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Bukan hanya bagi bangsa Israel, bagi Yosua atau Musa, tapi bagi umat percaya, bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ingin menguatkan Bapak Ibu dengan pesan saya pada hari ini, bahwa apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi sekarang, kita tidak perlu takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu,
Karena Tuhan yang menyertai Musa dan Yosua adalah Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dia telah menjanjikan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita hanya perlu bekerja sama dengan Dia dan melihat kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya harap ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mendoakan sebelum kita berpisah, mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik dan setia. Bahwa Engkau berjanji tidak akan meninggalkan maupun membiarkan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kami. Khususnya umat-Mu di GB Sukacita Bandung. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memerintahkan untuk meneguhkan dan menguatkan hati mereka. Mereka akan melakukannya dengan cara-cara-Mu sehingga mereka bisa melihat kemenangan terjadi dalam kehidupan mereka. Aku ucapkan berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu atas kehidupan mereka. Dan kami sepakat Tuhan, kemenangan itu mereka akan lihat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama berdoa syafaat, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama berdoa memberkati buat gembala kami untuk hamba-Mu Pak Tarigan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus menambahkan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, terlebih Tuhan damai sejahtera daripada Tuhan, kesehatan mengalir atas beliau untuk boleh terus Tuhan menggembalakan bahkan mengayomi seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di Bandung maupun yang ada di ladang misi. Tuhan juga memberkati ibu bahkan keluarga. Kami percaya di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala. Tuhan juga terus menolong dalam setiap tanggung jawab supaya lewat beliau banyak orang boleh dibawa mengenal Kristus. Tuhan juga memberikan hikmat, Tuhan mengurapi
juga memberkati ibu dan memberkati anak-anak. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu Tuhan yang melayani sebagai full time. Kami percaya juga bahwa Tuhan menyediakan segala yang mereka perlukan untuk melayani Tuhan lewat setiap tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk semua para pelayan yang memberi waktu, tenaga, pikiran mereka. Kami percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus, jerih mereka tidak sia-sia, tapi Tuhan mengembalikan 100 kali ganda. Kami bersyukur ya Tuhan, juga kami memberkati bahwa semua hamba-hamba Tuhan yang ada di ladang misi, Tuhan juga Allah yang menyediakan apapun yang mereka perlukan, khususnya dalam pelayanan-pelayanan jemaat lokal yang Tuhan percayakan. Kami berdoa Tuhan supaya lewat pelayanan setiap hamba-hambamu ini di tengah kesulitan saat ini semakin banyak orang boleh datang kepada Kristus dan mengalami kebaikan Tuhan. Memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana saja melayani Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau mencukupkan segala keperluan mereka. Juga kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Kami terus mau berharap kepada Tuhan bahwa bangsa Indonesia miliknya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau juga akan memelihara bangsa ini. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin dari pusat bahkan sampai ke jajaran di daerah. Tuhan menolong mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan di tengah kondisi sulit saat ini Tuhan, itu benar-benar Tuhan boleh menolong. Supaya masyarakat Indonesia Tuhan mengalami hal yang baik dalam semua bidang, dalam semua aspek. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menerima berkat, mari kita angkat tangan kita. Bapak yang baik, kami bersyukur buat semua hal yang baik, khususnya buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan, sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan Engkau menyertai kami. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan meneguhkan, akan menolong dan menyertai kita di dalam segala hari-hari hidup kita, dan membuat apapun yang kita lakukan berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.